Oke, welcome to back is my channel. Kembali lagi dengan gua L ya. Kali ini gua akan membahas soal SND dan SNR, dimana kalian agar bisa menentukan area TP maupun itu stop loss itu dengan presisi ya. Bukan ngasal gua mau SL 500 pip biar nggak dijilat. Salah besar guys. Kalian jangan menaruh SL tuh lebih dari planning kita gitu. Jadi SL itu bukan tentang kita seberapa banyak SL kita, tapi seberapa aman untuk menempatkan stop loss kita. Dimana ketika stop loss kita terkena, itu dia lanjutkan penurunan yang jauh ataupun kenaikan yang tinggi. Nah, cara entry juga itu menentukan di mana posisi entry yang paling enak itu di mana. Itu ditentukan dengan SND, supply and demand, yang diartikan dengan order block, bisa diartikan dengan order block ya. Jadi entryan itu jangan ngasal tiba-tiba kayak ini ada konfirmasi candle nih. Kalau ada konfirmasi candle di time frame kecil ya, tapi tidak di dalam area SND, supply and demand atau order block, itu kalian jangan entry. Tapi ketika dia nongol entryan, dia nongol konfirmasi ataupun candle pattern gitu di dalam order block, kalian bisa tuh masuk dengan stop loss di area misal di demand ya, berarti di bawah demandnya. Nanti gua bakal kasih tahu ada indikator yang sudah menyediakan untuk menandai di mana ada demand dan supply untuk memudahkan kita. Dan gue bakal ngasih tahu untuk membuat manual kalau kalian kurang puas nih sama indikatornya. Jadi kalau menurut gue ini udah cukup banget, dan alhamdulillah profitnya udah lumayan konsisten ya memakai indikator ini. Dan kalian bisa memakai indikator untuk menentukan SNR juga. Dan untuk SNR sebenarnya mengikuti area demand ya, kalau gue jujur mengikuti area demand. Jadi di mana ada demand, di mana ada order block, itu pasti ada SNR gitu. Jadi kita langsung ke videonya aja, oke? Nah, bagaimana kita mempelajari supply and demand? Lebih tepatnya itu seperti apa, dan biar kita presisi nih. Dan kita bakalan belajar support resisten untuk saat ini ya. Nah, untuk menentukan area demand itu sebenarnya gampang cuy. Sebenarnya gampang. Dimana demand terkuat itu kita tinggal menentukan area dimana harga berkumpul terbanyak nih. Misal di sini ya, ini kan benar-benar berkumpul banyak banget nih di sini, candle seperti ini nih berkumpul banyak banget ya. Kita tinggal blocking area aja. Terus misal kita blocking dari body ke body ya, kita blockingnya tuh di candle yang kecil ini aja, atau bisa juga kita itu menentukan dengan indikator. Gimana bang cara menentukan dengan indikator? Lebih simpelnya itu seperti ini guys. Kita tinggal nyalain aja ini. Nah, keluar udah. Ini adalah SND yang kuat. Ini di time frame H4. Nah, agar kalian nggak terjebak di SND time frame kecil, kalian tuh jangan mengandalkan SND di time frame kecil ya. Kecuali M5 misal lu cuman scalpingan cari pullbackan, ya udah lu nggak apa-apa di M5 cari pullbackan gitu. Nah, untuk apa kita melihat SND di area di time frame gede? Itu untuk menentukan ini larinya mau kemana gitu, dan menentukan di mana SND terkuat gitu, yang sangat amat sulit untuk ditembus. Kita bisa menggunakan indikator yang bernama Lux Algo Smart Money Concept, oke? Nah, pembahasan kemarin itu membahas tentang parallel channel kan, dan di situ gua bumbuin dengan menentukan area SND. Nah, untuk penentuan area SND itu sudah terlihat, kita tinggal blocking area ya. Kita tinggal blocking area dimana harga berkumpul. Sebenarnya segini udah cukup ya. Tapi untuk memastikan nanti stop loss memang harus di bawah sini guys. Nah, kemudian untuk menentukan SNR itu sebenarnya support resisten ya. Kita hanya memerlukan turun di time frame maksimal itu di M30. Nah, kita tinggal memberi garis-garis saja. Contoh semisal ini kan belum ada areanya. ya.
Kita mundur ke time frame sebelumnya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada breakout structure dari smart money concept ini, indikator. Nah, kita garisin, oke. Dan kita beri, kalau dia jadi resisten, kita beri merah. Kalau support dia jadi hijau. Nah, sebelumnya ini kan resisten ya, karena harga masih di bawah resisten semua kan. Nah, ketika dia di sini ya, ketika dia ternyata break, dia menjadi support guys. Itu namanya resisten become support, oke? Resisten become support. Jadi ketika harga balik ke sini, dia bakalan ada penolakan, entah itu tadi pullback atau enggak dia continuation atau enggak dia malah break, oke? Jadi untuk menentukan kuat atau tidaknya, kita harus mengkombinasikan SMR dan SND. Nah, daripada ribet narik SNR SND, jadi mendingan gua biasanya itu pakai pivot, indikator pivot ya. Kalian bisa cari di sini indikator, kalian tentukan pivot standar. Nah, poin pivot standar kalian pencet. Nah, langsung nongol di sini resisten 1 2 3 ya. Habis itu pivot support 1 2 3. Nah, di sini kalian bisa jadi patokan ya. Nah, ketika harga turun nih, kalian lihat, ketika harga turun menyentuh resisten pertama ya, menyentuh resisten pertama, dia langsung mental dan balik menuju resisten kedua. Nah, di sini dia di resisten kedua dia tertahan dan terlihat dia seperti konsolidasi di time frame kecilnya. Nah, seperti ini guys. Nah, maka dari itu biar kalian nggak terlalu bingung, kalian bisa menggunakan indikator tersebut. Nah, gua selalu menambahkan bumbu sendiri. Karena apa? Untuk mengkonfirmasi agar lebih kuat lagi. Terus misal di sini ada resisten, berarti gua tambahkan di sini. Ini resisten. Nah, di sini adalah resisten di angka 5450 di sini. Ini adalah resisten ya. Nah, kita terus aja garis-garis. Dan resisten terkuatnya itu ada di sini. Ini adalah resisten terkuat. Nah, ini adalah resisten terkuat. Bukan yang di bawah ini, bukan. Itu hanya untuk mencari pullback untuk kita menambah muatan ataupun re-entry. Ketika dia mental di sini, kita cari konfirmasi untuk kelanjutan kenaikan. Nah, target taking profit tertingginya memang di sini. Nah, di sini ada area demand namanya. Ini area demand. Demandnya H1. Kita tinggal blocking area seperti ini. Contoh misal seperti ini lah. Kan yang menyebabkan harga penurunan tajam di sini. Ini dua candle ini. Nah, di situ kita blocking area, order block ya. Kita beri warna merah karena dia supply. Kita turun dia 1, kita naik. Nah, ini adalah sudah menjadi area supply and demand. Ketika harga menyentuh sini, kita lihat apakah akan ada penolakan atau tidak. Nah, ketika sudah terbentuk SND SNR ya, kita hanya memerlukan mencari konfirmasi candle seperti apa, seperti ini. Seperti ini, intinya wicknya yang panjang nih. Ketika naik ya kan, ternyata ada candle merah, wicknya panjang di atas, dan ya penurunan setajam itu. Ini ada yang panjang. Nah, di H4 terlihat dia setelah penurunan, ternyata di sini ada wick panjang, dan di sini candle merah ini ditutup dengan candle hijau setara sama tinggi. Itu namanya konfirmasi swing. Dan apa yang terjadi? Yap, kenaikan. Dan di sini kenapa dia ada kenaikan seperti ini? Karena di sini ada support. Ya, di sini ada support. Dan kita kalau turun di time frame kecilnya pasti ada demand. Nah, ini demand. Ini demand dan disentuh, memakai indikator ya ini. Disentuh naik. Ternyata di H4-nya membuat konfirmasi.
bahwa di situ adalah titik buyer yang terkuat dan nggak bakal dijemput lagi di sini. Jadi kalian entry stop lossnya di sini. Itu kalau kita main trading swing ya. Kita contohkan di sini ya. Oke, kita contohkan di sini. Dimana ketika ada kenaikan tajam ya, kita turun di H1-nya. Di sini ada demand yang dimana dia nggak dijemput, belum dijemput. Nah, kita lihat di sini ada supply. Berarti kita mengasumsikan apa? Bahwa di sini dia bakal pullback ke bawah karena trennya naik. Lanjut, kalau dia di sini dijebol ya kan, berarti dia memang langsung lanjut naik. Cuman kita nyari pullbackan. Ketika dia pullback, ternyata di sini dia ada konfirmasi nih di time frame M5 ataupun M15. Misal ada wick. Oke, misal kita entry di sini lah ya. Kita tunggu di sini. Nah, kenaikan. Nah, penurunan, kenaikan. Nah, di sini konsolidasi ya. Di sini konsolidasi. Nah, ketika turun dan membuat candle wick panjang seperti ini, kita bisa langsung open di sini. Tapi tunggu dia naik dulu. Nah, kalau udah konfirmasi gini ada candle hijau 2, kita bisa open. Stop lossnya di mana? Di sini. Karena ini false break, demand-nya masih ada. False break. Jadi kenaikan masih ada. Coba kita putar. Ya, bisa dilihat kenaikan ya. Jadi dia di respect, paling enggak dia itu di respect kenaikan tersebut itu dikarenakan ada demand di sini. Nah, kalau udah di break sama wick merah gini, sama body merah gini, kalian jangan entry cuy. Jangan entry ngebuy di sini ya. Apalagi lu ngebuy di sini, jangan. Ya udah kan di sini udah di break nih sama body merah ya kan. Dia naik nih. Itu jangan ngebuy di sini lagi, jangan, karena di sini udah konfirmasi break candle merah. Kita tinggal nunggu di mana? Di bawah sini, di area demand selanjutnya. Kita terus melihat nih, apakah dia emang harus break sini, dia kuat break sini atau enggak. Nah, ya tepat di tengah-tengahnya demand, dia langsung mental. Ya, jadi dia cara menentukan supply and demand itu seperti itu. Di sini kita nyari konfirmasi, kita entry ya kan, mental. Nah, ketika running langsung set BE. Terus dijatuhin kena set BE, ya udah. Berarti kita nunggu di bawah sini lagi. Oke. Stop lossnya di mana? Di sini. Kalau udah running di set BE lagi gitu. Nah, ketika udah jalan demand-nya akan ada kenaikan seperti ini. Dan setiap supply dan demand di H1 ataupun H4 pasti di respect. Nah, kayak gini. Pasti di respect. Ini ada wick. Itu pasti di respect. Dia konsolidasi di area supply. Seperti ini guys. Jadi kalian bisa memanfaatkan indikator yang ada di Luis Algo Smart Money Concept, oke? Jadi menurut gua cukup sekian dari pembahasan video SND dan SNR. Untuk SNR kalian bisa pakai indikator pivot standar dan kalian bisa atur. Di sini biasanya gua pakai klasik ataupun Fibonacci. Klasik ataupun Fibonacci kalau gua ya. Kalau gua biasanya pakai klasik, kalau enggak Fibonacci. Jadi seperti itu. Nah, gua rasa penjelasan cukup sampai di situ. Kalau ada yang kalian kurang paham, silahkan komen dan tinggalkan jejak ya. Biar gua langsung re-update untuk yang mungkin kalian kurang paham nih gitu. Biar gua re-update lagi untuk penjelasan lebih detailnya lagi kalau ada yang kurang paham gitu. Jadi gua rasa cukup sampai di sini kontennya. Kita ketemu di konten selanjutnya. Oke.